Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-97 dan 98, halaman 348. Surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun, ayat 97 dan 98, halaman 348. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzu bika Rabbi, dan aku berlindung pula kepadamu, wahai Rabbku, Tuhanku, ayyahdurun, agar mereka tidak datang mendekat kepadaku. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qal." Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu telah bersumpah. Isi sumpahnya, wa izzatika ya Rabb, demi kemuliaan dan keperkasaanmu ya Tuhan, la abrahu uwi ibadaka, aku akan terus menerus senantiasa untuk menyesatkan hamba-hambamu, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka berada dalam jasad mereka. Qala Rabb, Allah berkata, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan kepersaanku, wa jalali, dan demi keluhuranku, la azalu aghfiru lahum, aku akan terus menerus mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka meminta ampun kepadaku. Dari yang di sini dapat kita pahami berdasarkan syarahan para ulama bahwa iblis dan anak buahnya para setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan, menggelincirkan, menipu, memperdaya anak cucu Adam selama ruh-ruh mereka berada dalam jasad mereka, berarti selama mereka hidup. Yang kedua, kita pahami bahwa Allah juga mengatakan,
selama anak cucu Adam itu minta ampun dan menyesali diri atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah akan terus menerus pula mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis 11237. Hadis ini dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan begini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 3794. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya syaitan itu akan hadir mendatangi ahadakum, salah seorang kamu, inda kulli syai'in min sya'nih, inda kulli syai', apapun urusan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan, maka setan selalu hadir, ada di situ. Hatta yahdurahu, sampai-sampai setan juga hadir, datang mendekati salah seorang daripada kamu, inda ta'ami, sewaktu dia makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, untuk itu apabila terjatuh satu luqmah, suatu suap makanan, falyumit, maka hendaklah dia pungut, dia ambil lagi, lalu buang bagian yang kotor daripada makanan itu. Tsumma liyakulha, lalu makanlah. Wala yada'ha lisyaitan, jangan tinggalkan dan jangan biarkan makanan itu dimakan oleh setan. Fa idza faraga falyaqna, apabila selesai salah seorang kamu makan itu, maka hendaklah dia menjilat asabi'ahu, jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amih takunul barakah, karena salah seorang kamu itu tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Hadis ini juga dapat kita pelajari dari berbagai macam syarahan ulama. Pertama, apapun urusan kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, setan ada di situ. Sedang mengapa dan sedang mengapa, sedang di mana, dalam keadaan apa? Setan yahduru, hadir di situ, ada di situ, dan datang dia ke situ. Inda kulli syai'in min sya'ni, istilahnya setiap urusan yang kita lakukan, kita kerjakan, setan ada. Sampai-sampai ketika seseorang akan makan, setan sudah ada di situ. Untuk itu jangan biarkan setan ikut makan. Caranya bacalah bismillah akan makan. Karena bismillah itu tameng, perisai, penghambat, sehingga setan tidak bisa ikut makan bersama kita. Kalau lupa, bacalah bismillah fi awalihi wa akhiri, atau bismillah awalahu wa akhirahu. Walaupun tinggal makan itu sesuap, baca juga bismillah. Apabila seorang membaca bismillah, walaupun makan itu tinggal satu suap, setan yang ikut makan memuntahkan apa yang dimakannya.
Apakah setan itu makan? Yang tidak makan hanya Allah. Semua makhluk pasti makan. Yang tidak butuh makanan Allah. Yang tidak butuh minum Allah. Karena Allah itu maha tidak butuh. Setan makan, jin makan. Ketika kita makan, dia ikut di situ, makan bersama kita. Bukan nasi kita yang makannya. Ada zat, ada aroma yang terdapat di makanan kita. Dia makan tulang, bukan tulangnya. Ada aroma, ada zat tertentu yang terdapat di tulang, atau di kotoran, atau di darah. Ya, setan-setan yang tidak muslim, jin-jin yang tidak muslim, setan, dia suka kepada yang kotor-kotor, yang bau-bau, yang busuk-busuk, yang gelap-gelap, yang pengap-pengap. Dia suka darah, bukan darahnya, aromanya. Maka dia tinggal di got-got, di riol-riol, di tempat-tempat gelap, tempat-tempat busuk, tempat-tempat pengap, di tempat buang air. Itu pula makanya kita ke WC bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi bagaimana supaya setan ketika kita makan, dia sudah hadir di situ. Dia menunggu, menanti peluang. Jika orang tidak baca bismillah, dia ikut. Untuk itu, jika ada makanan yang terbuang, tercecer, terjatuh, pungutlah, kata Nabi, pungutlah. Iza sakatat min ahdikum luqmah. Jika ada yang terjatuh makanan, pungut. Lalu buanglah. Mana yang kotornya, kemudian makan mana yang bersihnya. Jangan biarkan makan itu dimakan oleh setan. Begitu seterusnya. Intinya setan selalu hadir. Inilah yang kita baca doa, wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni. Al-Mu'minun ayat 98. Wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni. Dan aku berlindung kepadamu wahai Rabbku daripada kehadiran, kedatangan mereka kepadaku. Yahduru, hadir, datang dia kepadaku. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghambat, untuk menghalangi setan ikut dengan kita, kecuali satu, kita berlindung kepada Allah. Kita berdoa, kita berzikir, kita baca bismillah. Cara lain tidak ada. Mau ditinju, mau ditembak, mau dihantam, tidak bisa. Kita tidak menampaknya. Caranya begitu. Bahkan setan juga hadir, datang. Di detik-detik kita akan mati. Dalam kitab syarah Sunan Abu Daud, namanya kitab Aunul Ma'bud, disebutkan begitu. Wa qadru ya anna syaitana, dan diriwayatkan bahwa setan itu tidak ada kesempatan peluang yang lebih sangat diperhatikan oleh setan dan bersungguh-sungguh dia selain daripada ketika seseorang menghadapi kematian. Yaqulu li a'wanihi, iblis ketuanya berkata kepada anak-anak buahnya dan anggota-anggotanya, dunakum hadha, mari kalian ke sini. Ini in fatakumul yam
Jika gagal, jika luput orang ini oleh kalian, maka semua perjuangan kita selama ini sia-sia. Untuk itu kalian pergi kepada orang itu, datang kepada orang itu, dan ini peluang terakhir. Jadi dia juga datang, yahdur, dia juga datang di saat-saat orang akan meninggal. Dijelas dan diuraikan oleh para ulama maksud kedatangan itu apa. Dia mengganggu untuk menyesatkan orang, sehingga orang itu terhalang untuk tobat, atau orang itu tidak mau membenahi, memperbaiki urusannya, atau orang itu tidak mau memaafkan orang lain ketika dia akan mati, atau tidak mau minta maaf atas kezalimannya kepada orang lain, atau membuat orang buruk sangka dan putus asa, buruk sangka kepada Allah, putus asa atas dosa-dosanya, atau membuatnya dia tidak senang, tidak ingin dan tidak rela ingin mati. Pokoknya diberinya berbagai macam bisikan-bisikan, godaan-godaan rayuan, sehingga orang tidak jadi husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Berhasil dia seperti ini. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dari hadis dari Abu Yasar bahwa Rasulullah SAW berdoa. Doa ini bagi yang hafal alhamdulillah, bagi yang tidak hafal alhamdulillah juga. Kami bisa dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mati tertimpa bangunan, yaitu hadam. Wa a'udzubika minat taraddi. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada jatuh daripada tempat yang tinggi. Kalau hadam ditimpa bangunan, kalau taradi kita jatuh dari tempat yang tinggi, mati. Wa a'udzubika minal gharq. Aku juga berlindung kepadamu wahai Tuhanku daripada tenggelam, mati tenggelam, mati hanyut. Wal haraq, dan daripada kebakar. Wal haram, berlindung pula daripadamu ya Allah daripada tua nyanyuk. Tidak semua tua itu nyanyuk, tua pikun, renta. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ini doanya. Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah Rabbku, agar jangan aku dikuasai, dikendalikan dan dirasuki setan di saat-saat akan mati. Ayyatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ini Rasulullah yang berdoa. Intinya apa? Rasulullah mengajari kita doa. Jangan anggap sepele setan, karena dia sudah bersumpah, selagi ruh mereka ada di jasad mereka, aku tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Dan setan bersumpah di hadapan Allah, biizzatika, demi keperkasaan dan kemuliaanmu. Dan dia minta panjang umur, dikabulkan Allah. Anzirni, beri tangguh aku ya Allah. Innaka minal munzarin. Oke. Allah nak pakai oke, nak pakai oke itu bahasa saya. Innaka minal munzarin, engkau termasuk yang diberi tangguh sampai nanti hari yang telah ditentukan. Iblis itu.
Jadi dia minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat, Allah kabulkan, tujuannya untuk menyesatkan. Berbahaya dendam iblis. Dendamnya kepada Nabi Adam bermula daripada dengki, karena Allah karuniai Nabi Adam kelebihan kemuliaan. Dia tidak nerima. Dia itu lebih tua daripada Nabi Adam. Dulu turun nyanjang, dulu makan asam garam. Tidak bisa dia terima Adam lebih mulia daripada dia, dimuliakan Allah. Karena Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki. Yu'ti fadlahu ala ma yasha. Allah berikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, iblis tidak suka. Tidak suka dia. Tidak suka dia Allah mengutamakan lain, lalu dia benci dan dendam. Dia iri, dia hasad. Untuk itu dia minta tangguh. Yang pertama dilakukannya membujuk Nabi Adam, berhasil. Kita ini sudah aman. Tapi Allah kasih kepada kita pegangan, senjata. Kalau kita pergunakan senjata itu untuk menghadapi iblis dan setan-setan, kita bisa kalahkan dia. Tapi kalau senjata kita hanya dimasukkan ke sarung dan tinggal di rumah, tidak bisa. Kadang-kadang kita sering ketinggalan senjata dan kehilangan senjata. Padahal senjata kita sangat ampuh untuk menghadapi iblis dan setan. Jangan tinggalkan. Pertama, senjatanya iman. Iman, tawakal, ikhlas dalam berbuat, senantiasa berzikir dan mohon perlindungan kepada Allah. Dah, tak ada lagi, tak sanggup setan. Itu dalam ayat yang kita ringkas. Karena dia sudah bersumpah, sumpahnya luar biasa, maka tidak boleh kita anggap sepele, anggap enteng. No dandam tu orang Minang lah do baso no. Ndak lalu dia iya. Oi. Ndak lalu dia iya. Didarik dan tanjaan je. Ndak sasek pantau keladang. Dan jamua, dan goreng, masih tiga. Sasek saya pantau keladang lah mati baca. Dijamua, goreng sampai nasi ampe. Begitu bana. Makanya kita tidak boleh dendam. Dendam jangan. Hikit dendam. Orang pendendam adalah iblis. Jangan pendengki, pendengki adalah iblis. Tidak senang orang Allah beri karunia, jangan, itu iblis. Berbahaya itu. Di kita namanya sumpah sakti maropalam. Di iblis sumpah saktinya ini. Fa bi'izzatika katanya. Bi'izzatika, maka demi keperkasaan dan kemuliaan. Ya Allah, aku bersumpah. Sumpahnya aku akan sesatkan semua anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih untuk dipelihara, dijaga, yaitu hamba-Mu yang ikhlas, hamba-Mu yang beriman, hamba-Mu yang bertawakal. Ini tidak mampu dia. Tidak mampu dia. Nah, untuk itu salah satu doa agar kita dipelihara, dilindungi, dijaga, dipelihara dari setan. Surah Al-Mu'minun. Mari kita pahami Al-Mu'minun. Sebagian penjelasannya saya kutip daripada tafsir Al-Qurtubi. Sebagiannya
ditambah kitab-kitab lain supaya jelas dasar kaji kita. Juga penjelasan daripada Imam As-Sabuni dalam kitab Rawa'iul Bayan. Ini doa ayat 97, Qul, katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhan yang memeliharaku, menjagaku, mendidik dan mengasuhiku, melindungiku, mengurusiku daripada saat ke saat. Namanya Rabbi. Orang kita menerjemahkannya kalau bahasa kita Tuhan, Tuhan saja. Maknanya lah yang mencipta, yang memelihara, yang mendidik, yang mengasuh, yang melindungi, yang mencukupi, yang memperhatikan, yang memperbaiki. Itu makanya kalau doa-doa minta penjagaan pemeliharaan itu isinya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi Rabbi, wahai Rabbku, yang memeliharaku, yang mengurusku, yang menjagaku, yang melindungi, yang mengasuhku, yang mendidikku, dan seterusnya. Aku berlindung kepadamu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min, daripada hamazatis syayatin. Hamazat itu kata jamak daripada hamzah. Hamzah, ha mim zai ta marbutah, hamzah. Ada pula huruf namanya hamzah. Arti hamzah itu mendorong, mendorong. Mendorong sesuatu. Namanya hamzah. Tujuannya mendorong untuk jatuh, untuk terjerembab. Hamzah. Kenapa nama hurufnya huruf hamzah? Karena keluarnya didorong. A, I, U didorong. Huruf halak, hamzah. Lalu terpakailah nanti menggunjing orang, membicarakan aib, cacat, celah, kekurangan orang, namanya humazah. Karena orang ini mendorong orang supaya jatuh. Wailul likulli humazah. Menggunjang itu mendorong orang supaya jatuh. Kalau ingin menasihatinya, tidak digunjang, turun ke rumahnya. Jangan kata-katai, nasihati. Jadi kenapa namanya mengunjing itu humazah? Karena orang yang mengunjing tujuannya untuk menjatuhkan, menungguan, mendorong orang. Menggunjing itu menyebut sesuatu yang dikerjakan orang. Tapi kalau orang itu tidak mengerjakan, itu bukan mengunjing. Itu namanya menuduh. Dosanya lebih parah daripada mengunjing. Mengunjing membicarakan apa yang diperbuat orang. Kalau tidak diperbuat orang, menuduh. Berbahaya itu. Menuduh orang begini, begitu, berdosa. Tidak minta maaf, berbahaya itu. Menggunjing, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut-sebut, engkau bicarakan saudaramu di belakangnya dengan sesuatu yang dia tidak senang, tidak suka. Perbuatannya kah, kerjanya kah, pakaiannya kah, atau apapun yang menyangkut diri saudaramu itu engkau bicarakan di belakang yang dia tidak senang, tidak suka. Itu namanya ghibah, menggunjing. Disebut dengan humazah karena tujuannya untuk menjatuhkan.
Kalau menuduh, orang itu tidak berbuat. Dia tidak melakukan. Hanya isu, hanya hoax. Kita bikin-bikin, kita buat. Itu lebih parah lagi dosanya. Saya termasuk orang yang sering dituduh. Kecuali Pak Eman tidak pernah menuduh saya. Dituduh merampok, makan uang orang, mencuri, banyak tuduhan. Saya terima saja, kan tuduhan. Ini, nah sekarang bisikan-bisikan setan, bujukan-bujukan setan, rayu orang setan, sehingga orang itu terdorong untuk melakukan kejahatan, hamazat. Dibisik-bisikannya di hati dengan berbagai macam bisikan-bisikan yang tujuannya mendorong orang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat pelanggaran. Namanya hamazat, mendorong. Nah, itu dah. Bisikannya adalah di dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Wiswas itu adalah kata-kata yang sangat halus dan lembut, namanya wiswas. Jadi yuwaswisu, bisikan-bisikan halus di dada manusia, ke hati manusia. Kalau tujuannya supaya mendorong orang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat pelanggaran segala macam, namanya hamazat. Jadi a'udzubika rabbi min hamazatis syayatin. Syayatin tidak satu, banyak setan kiranya, syayatin. Daripada bisikan-bisikan, bujukan-bujukan, rayu-rayuan setan di hati manusia agar kita terdorong untuk berbuat dosa dan maksiat. Syayatin, banyak setan melakukan itu. Hamazatis syayatin, bukan setan, syayatin. Itu satu. Apa bisa kita melawan setan? Tidak bisa. Dengan apa mau dilawan? Yang ada, kita tamengi, kita perisai, kita bentengi diri kita sehingga setan tidak mampu menghadang kita, tidak mampu masuk kepada kita, tidak mampu kita disesatkan, digelincirkan. Nah, itu gunanya doa-doa perlindung, namanya isti'azat. Satu itu hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi, dan aku juga berlindung kepadamu, kepada engkau Rabbi, wahai Rabbku, yang mengasuh, yang memelihara, yang mendidik, yang menjagaku. Ayah duruni, yahduru hadir, datang, ni aku berlindung kepadamu ya Rabb, agar jangan mereka tu datang hadir kepadaku, atau jangan aku didatanginya, hadir dia kepadaku. Kenapa? Tapi yang tadi ceritanya, setan itu hadir dia, datang dia dalam segala macam urusan kita, supaya dia jangan hadir atau terhambat, terhalang, sehingga dia tidak datang. Ini dia. Wa a'udzubika rabbi ayyah duruni, hadir. Yang paling menakutkan, dia hadir di detik-detik kita akan mati, penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal-amal itu diperhitungkan dengan penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu ditentukan oleh penutupnya. Penentunya itu penutup. Finish.
Itu nak kencang melari dah. Lagi sampai ke finish dah. Kecik guru ambo dulu nang ke mana aku nak kencang melari. Nan tahan nafas. Sebab penentunya sampai ke finish. Kencang lari pindah sampai ke finish. Tak. Begitu beramal. Banyaknya amal, banyaknya ibadat. Tapi tiba di finishnya gagal, enggak ada. Sehingga dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Nah, setan tahu itu. Yang dikatakan husnul khatimah. Su'ul khatimah. Khatib yang menutup, yang menkhatab. Kalau husnul khatimah baik, apanya baik? Khatimnya, penutupnya baik. Penutup umur kita baik, penutup hidup kita baik. Su'u buruk. Su'u buruk. Setan iblis dengan konco-konco inginkan kita itu tidak husnu tapi su'u. Datang dia. Itu perjuangan terakhirnya itu. Tiba di main basket deh, sekian detik tinggal tu penentu tu. Ini penentunya itu. Kita diajari doa. Allah baja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirah, yang akhirnya, sebaik-baik amalku khawatimah, penutupnya, sebaik-baik hariku, hari bertemu denganmu. Berarti sebaik-baik amal yang khatimahnya. Sebab penentunya adalah penutupnya itu. Setan, salah satu upaya setan, jangan kita menutup hidup kita, mengakhiri umur kita dengan yang tidak husnu tapi su'u. Dia hadir di situ. Datang dia, menggoda, merayu agar orang gagal, berputus asa, buruk sangka. Termasuk ketika orang bersangka barangkali kok mati dia masuk neraka, dia buruk sangka. Ketika buruk sangka tu mati dia masuk neraka dia. Karena ana inda zanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Jika dia sangka aku ini begini, aku perturutkan. Barangkali dosa dia tidak diampunan Allah, diperturutkan Allah. Nun nyala buruk sangka. Setan membisik-bisikkan agar kita buruk sangka, putus asa, hilang harapan. Di situ pula letak pentingnya kita menghunikan, menghunikan. Tahu menghunikan? Menunggu tak tahu? Menunggu orang sakit-sakit parah. Kayak menghunikan tak? Atau tak menghunikan? Menghunikan, dihunikan ya. Kalau buruk sangkonyo, kita pelokan. Barangkali dosa orang sebanyak kau tidak diampuni Allah, pelokan supaya jangan buruk sangka. Itu setan yang menimbulkan. Kalau masuk neraka ni, capek pelokan. Buruk sangka dia kepada Allah, putus asa dia. Atau sampai mati menggelingnya baru. Maaflah kesalahan orang tu ni. Ni kau orang produksi lah kan ini tak. Maafkanlah kesalahan orang tu. Tak. Anggap putih tulang dia. Haram kan dimaafkan.
Setan. Ancak bersih di kau. Cubalah di kau. Modern kuah. Cubalah di kau. Setan kita pelok. Jangan sampainya berburuk sangka. Atau setan membujuk-bujuknya, usiamu panjang lagi. Nantilah tobat itu. Engkau akan belum mati lagi. Sehingga itu udah tunda tobat. Pajalah dipangok. Datang dia. Kata Nabi, ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Jangan aku ini dikuasai, dikendalikan oleh setan ketika datang kematian. Ini yang menakutkan. Kenapa? Karena dia sudah berdekat. Selagi ruh itu belum keluar, selagi ruh berada di jasad, dia akan terus menyesatkan. Ini pangkal kaji kita tadi. Sumpahnya kepada Allah, biizzatika, demi kemuliaan-Mu ya Allah aku bersumpah, aku akan terus menerus menyesatkan anak cucu Adam ini selagi ruh mereka madamat arwahum, selagi ruh mereka berada di jasad mereka, aku akan terus menyesatkan mereka. Sumpahnya dilaksanakannya karena dia tenggung basah. Ini akan masuk neraka jo. Kecau rawa tanggung basah mandi nah. Tanggung karam mana? Tanggung masuk neraka. Sehingga dia berusaha mencari orang. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Dia mengajak, dia membujuk, dia merayu konco-konconya, golongan-golongannya, kelompok-kelompoknya agar sama-sama masuk ke dalam neraka sa'id dengan dia. Jadi penting sekali kita menghafal doa ini, pentinglah. Itu apa Allah berikan, Allah cantumkan doa ini sini untuk dibaca, dipelajari, dihafal. Sangat penting. Bahkan sebagian ulama menjadikan ayat ini doa untuk dibaca sebelum salat, walaupun tidak ada hadisnya. Ada ulama menganjurkan, saya baca kitab mereka, bacalah doa pelindung ini kepada Allah sebelum salat, supaya jangan digaduhnya, diganggunya. Ayahduruni Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Jangan dia mengganggu kita selagi salat. Karena setan spesial dalam salat itu namanya khanzab atau khinzab. Dia datang menggoda, datang merayu. Nah, ada ulama mengatakan baca ini. Ingat, ini bukan hadis anjurannya. Ketakutan, kecemasan, jangan sampai kita diperangkat, digoda, dirayu oleh setan-setan itu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ayahduruni itu dia akan terus berusaha hadir. Yahduruni, hadir, datang kepadaku. Tidak diundang pun datang dia, apalagi dikasih undangan. Kalau ingin tahu bagaimana cara mengundang setan, datanglah ke pondok saya. Saya ajarkan bagaimana cara mengundang setan. Caranya bas setan yang mencari angnya. Bangi kan? Tabi iblis dan bangki setan. Labas setan yang mencari angnya. Nah, kan bisa mengundang setan kan? Di bangkiannya bilihnya, di tabiannya setan, labas setan. Ini kaji kita. Sebagai sambungan kaji semalam, karena semalam suaranya parau.
live-nya parau. Saya janjikan di Makwa diulang lagi, ditambah di sana sini keterangannya. Untuk yang menonton di malam hari ini, janji saya sudah saya penuhi. Jangan bilang saya pengkhianat. Kesimpulan kaji kita bahwa yang pertama ya, bahasa orang Pak, nanacok lupo yo puke balam, tapi puke atau jare ndak pernah lupo yo balam. Nanacok lupo, nanacok lupo bahasa setan tu musuh awak, dan setan ndak pernah lupo. Sehingga diperingatkan berkali-kali oleh Allah. Salah satunya penutup surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. Fatir surat ke-35 ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kamu, adalah aduwwun, musuh besar, musuh yang nyata sekali. Fattakhiduhu, maka oleh sebab karena itu ittakhiduhu, perlakukan, ambil, jadikan dia sebagai musuh. Mafhumnya jangan dipekawan setan itu. Ittakhizuhu, ambil dia, jadikan dia, perlakukan dia sebagai musuh. Ini musuh lah. Kau elok bagi setan tu kawan ni musuh. Sengeng galaknya, manihnya galak kawan ni musuh. Musuh. Tak akan pernah setan tu berkawan dengan kita. Ini musuh. Jadi maknanya ittakhidhu, betul-betul ambil, jadikan dan perlakukan dia sebagai musuh. Yang bilang siapa? Yang bilang Allah. Allah yang menciptakan setan. Innama, sesungguhnya hanya saja si setan itu yad'u, mengajak. Yad'u itu kan berdakwah. Dia mendakwah, berdakwah, mengajak, menyeru. Hizbahu artinya kelompoknya, golongannya. Hizbahu, kelompoknya, golongannya, partainya. Hizb, sekutunya. Liyakunu, agar adalah mereka itu min ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka sa'ir bersama si setan. Sebab neraka sa'ir itu neraka spesial untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Dia tidak mau masuk neraka sendirian. Sebab neraka itu lapang. Tidak berkawan di sini. Makanya mencari kawan. Jadi kalau muah menjadi kawan setan, tidak masalah. Tidak masalah. Itu sebagai garis bawah kaji kita. Dengan begitu, mari kita baca, kita hafal doa-doa perlindungan kepada Allah daripada setan. Ada auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada pula nanti bacaannya a'udzubillahis samiil alim
Ada pula bacaannya a'udzubillahi samil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau ini a'udzubika rabbi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atau surat An-Nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Ciri dari para orang bertakwa itu, apabila datang bisikan setan, dia sadar itu setan. Kalau kita tidak sadar bahasa bisikan-bisikan buruk dari setan, berarti kita lah karena tazyin. Anan tazyin, sesuatu yang jelek dihiaskan menjadi baik. Sesuatu yang salah dihiasi oleh setan menjadi benar. Jadi kalau kita ndak boleh taraso apa-apa, bisikan-bisikan dorong untuk baik jahit itu ndak taraso di kita lah, hati kita ndak peka. Tapi orang beriman dia terasa ini pengaruh setan. Nah, orang beriman itu kalau datang bisikan setan dia sadar. Ikut setan, cepet-cepet nyulihin diri kepada Allah. Itu keterangan dalam surat Al-A'raf nanti. Sekian saja kajian kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.